Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irzal Rahmatullah dengan NIM akhir 074. Pada video kali ini saya akan membahas tentang player jam yang sudah ditugaskan ya. Jadi pada player jam ini ditujukan untuk membuat player itu bisa melompat dan berjalan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kebutuhan pada hierarki di player jam. Nah, jadi pada hierarki ini kita hanya membutuhkan main kamera, player, dan grid yang berupa ground seperti ini ya. Nah, saya akan menjelaskan dari main kamera. Nah, main kamera itu digunakan supaya si player itu bisa berjalan seperti mengikuti pada player itu. Nah, jadi main kamera itu kita menggunakan main kamera pada script ini. Nah, tapi sebelum menjelaskan pada script ini, saya akan menjelaskan kebutuhan pada hierarki ini. Lalu selanjutnya adalah player. Player itu kita akan menggunakan transform, sprite renderer, rigid body 2D, dan box collider. Nah, seperti biasa, player itu sudah otomatis sudah muncul transform yang untuk mengatur posisi objek pada player, seperti ada posisi, rotasi, dan scale. Lalu ada sprite renderer. Jadi sprite renderer itu untuk menentukan sprite yang digunakan oleh karakter, dan rigid body selanjutnya. Rigid body itu menentukan jenis fisikal objek. Untuk intinya kalau rigid body itu untuk mengaktifkan fisikanya. Dan box collider. Jadi kalau box collider itu untuk mengontrol supaya bagaimana objek itu dapat bertabrak. Jadi ada deteksi bertabrakan dengan objek lainnya, dan menggunakan script player moves. Nah, untuk sebelum menjelaskan ini, saya akan menjelaskan grid ya. Nah, pada grid ini sudah menggunakan transform secara otomatis, dan menggunakan grid juga muncul secara otomatis. Nah, pada grid ini berisi ground. Nah, ground itu kita menggunakan tile palette. Nah, tile palette itu diambil dari mana? Saya ambil dari 2D sprite yang sudah disediakan. Nah, untuk memasukkan bahan-bahan untuk pagarnya atau jalannya. Selanjutnya, ground ini menggunakan apa saja? Nah, pada ground saya menggunakan tile map dan tile map renderer, rigid body, tile map collider, dan composite collider. Nah, kalau tile map itu untuk membuat tile-nya dengan menggambarkannya. Lalu ada tile map renderer itu untuk mengatur ukuran tile mapnya. Dan rigid body itu untuk mengaktifkan fisikanya. Kita aturnya ke static. Lalu ada tile map collider supaya antara player dan tile itu saling bersentuhan. Jadi kalau pemain itu sudah bersentuhan, maka akan menempel. Lalu setelah itu menggunakan composite collider 2D. Nah, kita langsung saja menjelaskan dari kode main kamera dan player moves. Nah, secara umum main kamera ini digunakan supaya agar kamera itu mengikuti jalannya player. Jadi misalkan kalau kita ke kanan, maka
dari skenario-nya akan mengikuti sesuai arahnya. Nanti akan saya praktekkan pada saat demo. Lalu kita ke play moves. Jadi kalau play moves itu yang mana gerakan untuk menjalankannya secara horizontal ya, pakai menggunakan private float gerakan. Jadi kalau gerakan itu kita untuk bergerak, dan seperti biasa untuk rigid body ini untuk mendeteksi adanya rigid body, dan saya akan menggunakan jump function supaya dapat melompat pada layer itu. Nah, setelah itu kita akan menjalankannya, kita akan demo ya. Oke, bisa melompat. Grafis atasnya sebenarnya terlihat lambat ya, karena kita bisa mengatur gravitasinya. Nah, ini seperti lompat, bisa naik turun, terus kita bisa lompat ke kiri ya. Kita bisa berjalan lagi, boleh sambil loncat supaya lebih estetik, dan turun lagi ke tempat seperti semula. Oke, baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.